Dalam bisnis, bila kita mendasarkan tindakan kita pada pemahaman yang salah, maka kita bisa bangkrut. Apa yang akan terjadi bila itu kita lakukan di bidang kesehatan? Nyawa kita dan atau nyawa keluarga kita bisa melayang. Berikut ini 10 kesalahan pengertian tentang penyakit jantung yang perlu diluruskan dan dipahami, agar kita sekeluarga bisa sehat dan panjang umur. Tonton videonya sampai habis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah kami akan memproduksi video tentang kesehatan dan psikologi 2 kali seminggu. Untuk itu, bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe. Jangan lupa ketik komentar, klik like, dan bagikan video ini bila dirasa bermanfaat. Terima kasih. Selama beberapa dekade terakhir, para dokter dan tenaga kesehatan lainnya telah belajar banyak tentang apa yang menyebabkan serangan jantung dan bagaimana mencegahnya. Tetapi, kecuali Anda mengikuti berita medis dengan cermat, ada kemungkinan Anda salah paham tentang faktor risiko penyakit jantung atau penyakit jantung itu sendiri. Berikut adalah 10 kepercayaan atau pengertian yang umum dipegang masyarakat tetapi salah. Mengganti kesalah pengertian atau mitos-mitos ini dengan kebenaran akan memberi Anda informasi yang Anda butuhkan, sehingga Anda dan dokter Anda dapat merencanakan jalan terbaik menuju jantung yang sehat. 1. Jika Anda telah merokok selama bertahun-tahun, Anda tidak dapat mengurangi risiko penyakit jantung dengan berhenti merokok. Manfaat berhenti merokok dimulai begitu Anda berhenti, berapapun usia Anda. Berapa lama Anda merokok atau beberapa batang rokok sehari yang Anda hisap. Hanya 1 tahun setelah berhenti, risiko serangan jantung Anda akan turun 50%. Dalam 10 tahun itu akan sama seperti jika Anda tidak pernah merokok. Apa yang dapat Anda lakukan? Mencari bantuan untuk berhenti merokok. Banyak orang memerlukan alat bantu berhenti merokok seperti patch nikotin, permen karet nikotin, atau obat berhenti merokok agar berhasil. 2. Angioplasti dan stenting atau operasi bypass memperbaiki jantung Anda. Angioplasti dan operasi bypass dapat melakukan keajaiban untuk menghilangkan nyeri dada atau angina dan meningkatkan kualitas hidup. Tapi mereka tidak menghentikan penyakit yang mendasarinya, yaitu aterosklerosis. Tanpa memperbaiki masalah yang berkontribusi terhadap aterosklerosis, dalam beberapa tahun ke depan, arteri akan dapat tersumbat lagi oleh plak lemak, yang dapat berarti kembalinya angina atau lebih buruk lagi, serangan jantung atau stroke. Apa yang perlu Anda lakukan? Setelah menjalani operasi angioplasti atau bypass, penting untuk memperbaiki masalah yang menyebabkan perlunya prosedur tersebut, seperti kolesterol tinggi atau tekanan darah, pola makan yang buruk, merokok, atau kurang olahraga. 3. Serangan jantung ringan bukanlah sebuah masalah yang besar. Serangan jantung ringan bukanlah masalah besar dalam arti jantung Anda tetap dapat berfungsi dengan baik. Bahkan mungkin hal tersebut tidak menjadi perhatian Anda. Tapi, serangan jantung ringan merupakan suatu tanda peringatan besar. Karena itu berarti Anda memiliki penyakit jantung yang serius. Dan serangan jantung berikutnya dapat membunuh Anda. Apa yang dapat Anda lakukan? Minimalkan risiko serangan jantung dengan menjaga berat badan, kolesterol, dan tekanan darah dalam kisaran normal, tidak merokok, dan mengunjungi dokter secara teratur untuk memastikan tidak ada faktor risiko yang meningkat. 4.
tidak apa-apa memiliki tekanan darah tinggi ketika Anda telah berusia tua. Tekanan darah cenderung meningkat seiring bertambahnya usia. Tetapi bahwa fakta ini biasa atau normal tidak berarti itu baik untuk Anda. Hal tersebut terjadi karena dinding arteri menjadi kaku seiring bertambahnya usia. Arteri yang kaku memaksa jantung untuk memompa lebih keras. Ini membentuk lingkaran setan. Sel-sel darah yang membentur dinding arteri merusaknya seiring waktu. Otot jantung yang bekerja terlalu keras menjadi kurang efektif dan memompa lebih keras untuk memenuhi kebutuhan tubuh akan darah. Bila proses ini terus berlanjut, maka arteri akan semakin rusak dan mengundang lemak ke dinding arteri. Proses tersebut menjelaskan mengapa tekanan darah tinggi meningkatkan risiko serangan jantung dan stroke. Selain itu, bagaimana Anda hidup sekarang mempengaruhi risiko penyakit kardiovaskuler di kemudian hari. Pada awal masa kanak-kanak dan remaja, plak dapat mulai menumpuk di arteri dan kemudian menyebabkan arteri tersumbat. 1 dari 3 orang Amerika memiliki penyakit kardiovaskuler, tetapi tidak semuanya adalah warga usia lanjut. Bahkan orang muda dan setengah baya dapat memiliki masalah jantung, terutama karena obesitas, diabetes tipe 2, dan faktor risiko lainnya menjadi lebih umum pada usia yang lebih muda. Yang dapat Anda lakukan, periksakan tekanan darah Anda. Jika di atas 140/90 mm Hg atau mm merkuri, tanyakan kepada dokter Anda apa yang dapat Anda lakukan untuk menurunkannya. Diabetes tidak akan menyebabkan penyakit jantung jika Anda minum obat diabetes. Obat diabetes membantu menurunkan kadar gula darah. Menjaga kadar gula darah normal penting untuk mencegah komplikasi yang mempengaruhi pembuluh darah yang lebih kecil atau komplikasi mikrovaskuler, seperti penyakit ginjal, kehilangan penglihatan, disfungsi ereksi, dan kerusakan saraf. Tetapi kontrol gula darah memiliki efek yang lebih kecil pada pembuluh darah yang besar, yang meradang dan berpenyakit, meningkatkan risiko serangan jantung dan stroke. Pembuluh darah besar lebih diuntungkan dengan turunnya kolesterol dan tekanan darah. Yang dapat Anda lakukan, minum obat diabetes Anda untuk mencegah komplikasi mikrovaskuler. Juga lakukan pengobatan untuk menurunkan kolesterol dan tekanan darah tinggi. Berhenti merokok dan menurunkan berat badan ekstra. Langkah-langkah ini akan mengurangi risiko penyakit jantung dan stroke. 6. Anda dapat menurunkan risiko penyakit jantung dengan minum vitamin dan suplemen. Kita sering mendengar bahwa antioksidan, vitamin E, C, dan faktor beta-karotin menjadi penurun risiko penyakit jantung. Namun, uji klinis suplementasi dengan vitamin ini gagal untuk mengkonfirmasi manfaat suplemen tersebut terhadap penyakit jantung. American Heart Association telah menyatakan bahwa tidak ada bukti ilmiah untuk membenarkan penggunaan vitamin ini untuk mencegah atau mengobati penyakit kardiovaskuler. Apa yang dapat Anda lakukan? Untuk alasan yang belum dipahami, tubuh menyerap dan menggunakan vitamin dan mineral paling baik jika diperoleh melalui makanan. Untuk memastikan Anda mendapatkan vitamin dan mineral yang Anda butuhkan, tinggalkan suplemen yang dibeli di toko, dan sebagai gantinya, makanlah berbagai macam makanan bergizi yang berasal dari berbagai warna. Ada warna kuning, merah, hijau. 7. Penyakit jantung sebenarnya adalah penyakit laki-laki. Di Amerika, sejak tahun 1984,
lebih banyak wanita daripada pria yang meninggal setiap tahun karena penyakit jantung. Penyakit jantung adalah penyebab utama kematian pada wanita di atas usia 65, sama seperti pembunuh utama pria. Apa yang dapat Anda lakukan? Apakah Anda seorang pria atau wanita? Mintalah dokter Anda untuk melakukan pemeriksaan jantung dasar yang menyangkut pemeriksaan kolesterol dan tekanan darah Anda. Kemudian ikuti rekomendasi dokter Anda. Pada usia pensiun, 70% pria dan wanita memiliki penyakit kardiovaskuler yang meliputi penyakit arteri koroner, gagal jantung, stroke, dan hipertensi. Risiko terus meningkat dan pada usia 80, 83% pria dan 87% wanita terkena penyakit jantung. 8. Jika Anda memiliki penyakit jantung, Anda harus makan sedikit. Jika Anda 8. Jika Anda memiliki penyakit jantung, Anda harus makan sesedikit mungkin lemak. Memang benar, Anda harus makan makanan rendah lemak jenuh, lemak terhidrogenasi parsial, dan lemak trans. Tapi lemak lain, terutama lemak tak jenuh dalam minyak nabati dan makanan lain, tetap bermanfaat. Bahkan studi menunjukkan bahwa mengkonsumsi ikan tinggi asam lemak omega 3 seperti salmon sebanyak 2 kali seminggu dapat menurunkan risiko penyakit jantung. Apa yang dapat Anda lakukan? Sertakan produk susu rendah lemak, ikan berlemak, kacang-kacangan, dan minyak zaitun dalam diet Anda. Jika Anda makan daging, pastikan potongannya ramping dan buang kulitnya dari unggas Anda. 9. Jika Anda memiliki penyakit jantung, Anda harus banyak berdiam diri. Bagi sebagian besar orang dengan penyakit jantung, tidak bergerak adalah ide yang buruk. Keadaan ini dapat menyebabkan pembekuan darah di kaki dan penurunan kondisi fisik secara keseluruhan. Aktivitas fisik membantu memperkuat otot jantung, meningkatkan aliran darah ke otak dan organ dalam, serta meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan secara keseluruhan. Apa yang dapat Anda lakukan? Tanyakan kepada dokter Anda jenis olahraga apa yang tepat untuk Anda dan seberapa banyak yang harus Anda lakukan. Kebanyakan orang dapat berjalan dan jumlah berjalan berapapun baik untuk jantung Anda. 10. Jika Anda mengkonsumsi obat penurun kolesterol, Anda bebas bisa makan apa saja. Kolesterol dalam aliran darah berasal dari 2 sumber. 1. Hati Anda membuatnya. Dan 2. Anda mendapatkannya dari makanan tertentu. Obat statin mengurangi jumlah kolesterol yang dibuat oleh hati. Hal ini menyebabkan kadar kolesterol darah turun, yang pada gilirannya mengurangi jumlah kolesterol yang disimpan di arteri Anda. Jika Anda mengkonsumsi statin dan terus makan makanan yang tinggi kolesterol plus lemak jenuh, obat itu tidak akan efektif. Dan kadar kolesterol Anda tidak akan turun, bahkan mungkin naik. Apa yang dapat Anda lakukan? Batasi asupan kolesterol dan lemak jenuh Anda, sehingga statin Anda dapat melakukan tugasnya. Demikian pembahasan tentang 10 kesalahan pengertian tentang penyakit jantung yang banyak beredar di masyarakat luas. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa pada video berikutnya.